Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Fakih dan juga semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Dewa dari kelas SI 4505 dengan nilai 20213086. Ini biasanya sedikit mengenai apa itu GraphQL. Nah, GraphQL sendiri merupakan sebuah query language atau bahasa query di mana kita bisa mendapatkan data dan juga memanipulasi data yang kita gunakan pada sebuah API. Nah, GraphQL ini sendiri pertama dikenalkan oleh Facebook itu pada tahun 2015. Jadi di mana dengan bahasa GraphQL ini, dengan query language ini, kita bisa secara langsung mendeklarasikan data apa yang ingin kita ambil dan apa yang kita butuhkan. Jadi pada GraphQL itu sendiri ada 4 konsep utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada objek atau bentuk data yang kita mau pakai di dalam GraphQL itu. Terus kemudian ada query atau sebuah permintaan untuk kita memperoleh data yang kita inginkan. Terus kemudian mutation. Nah, kalau tadi query itu untuk mendapatkan data, kalau mutation ini untuk mengubah data, baik itu kita memposting, kita mengedit atau update ataupun kita mendelete. Nah, itu di mutation. Nah, terus kemudian ada resolver. Nah, kalau query itu kan tadi kita get data itu. Nah, kita get data sesuai apa yang ada di dalam database atau tempat penyimpanan datanya. Nah, kalau resolver ini sebuah fungsi di mana kita bisa menentukan nanti saat data A diperoleh itu bagaimana akan ditampilkan dan sebagainya. Jadi seperti fungsi-fungsi yang mengatur bagaimana data itu dapat diperoleh oleh sang pengguna query language itu nantinya. Nah, di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan, objek itu melakukan kita mendefinisikan bentuk data yang ingin kita ambil. Semisal pada di sini ada data user yang terdiri dari ID, name, yang isinya kita deklarasikan juga tipe data tersebut. Nah, itu tadi objek. Nah, terus kemudian query. Nah, query di sini adalah query language untuk kita mendapatkan data yang ada di dalam tempat penyimpanan data itu sendiri tadi. Kemudian ada mutation atau tadi cara kita mengubah, memanipulasi isi datanya. Terus kemudian ada resolver. Nah, ini tadi kalau resolver sendiri, jadi kan di sini di atas ini kita punya query nih. Nah, dengan adanya resolver, jadi nanti bisa diberikan bahwa kalau kita memanggil number 6 akan selalu mengirimkan nomor 6 di sini. Kita buat persyaratannya atau kita buat fungsinya, peraturannya, bagaimana sebuah data itu akan ditampilkan ketika dipanggil. Nah, apa sih bedanya GraphQL dengan REST API? Nah, kalau REST API sendiri, kita diberikan sebuah link yang dapat kita baik itu di get, di post, update, delete, dan sebagainya. Nah, dimana dari link tersebut, nah itulah data yang akan kita dapatkan atau URL-nya tepatnya. Nah, kalau di GraphQL, nah di sini kita bisa lebih leluasa menentukan data apa yang ingin kita ambil. Semisal nih, kalau di REST API sebuah URL diberikan kepada kita dan kita akan mendapatkan nama first name, middle name, last name. Nah, sedangkan kita sebenarnya cuma pengen first name dan last name saja. Nah, di GraphQL ini kita bisa mendefinisikan bahwa nanti kita hanya akan mengambil first name dan last name-nya saja dari tabel persons. Nah, jadi data yang didapatkan bisa sesuai yang kita inginkan, tidak akan terjadi overfetching ataupun underfetching seperti itu. Jadi, kalau REST API itu sebenarnya lebih mudah untuk digunakan, tetapi dia sendiri tidak se-fleksibel dibanding dengan GraphQL. Nah, saya akan menunjukkan di sini implementasi GraphQL pada bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini di Python sendiri kita menggunakan library Graphene untuk untuk membuat GraphQL language tadi. Terus di sini SQLite 3 itu perumpamannya datanya akan kita simpan pada sebuah database. Tapi di sini kita simpan saja di lokal, file lokal mydatabase.db di sini. Jadi kita menggunakan library SQLite 3. Terus kemudian kita akan membuat root API-nya menggunakan library dari Flask. Kemudian di sini yang tadi bahwa GraphQL itu pasti mempunyai objek. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu bentuk data yang akan kita pakai. Nah, terus kemudian di sini ada query pertama. Nah, di sini query untuk mendapatkan semua datanya. Jadi di mana nanti akan di-connect kepada database yang kita punyai dan juga nanti akan dipanggil semua data yang ada di tabel dari database yang sudah kita miliki seperti itu. Nah, terus kemudian tadi karena kita pengen nih kalau query untuk mendapatkan datanya dikasih parameter, jadi kita ingin menentukan lebih spesifik data apa yang ingin kita ambil. Nah, itu ada namanya sebuah atribut, jadi dimana kita bisa mendefinisikan by ID dan by username. Nah, terus kemudian di sini tadi persyaratannya atau mungkin yang resolver, kalau tadi kita lihat di sini, kalau nanti orang meminta password, nah sini diisikan bahwa passwordnya itu rahasia dan tidak akan kita sebar seperti itu. Jadi resolver itu kita gunakan untuk mengatur data yang akan dikembalikan nanti. Ada mutation juga. Mutation itu untuk tadi kita bisa mengubah isi datanya, memanipulasi isi datanya tepatnya. Terus kemudian di sini ada
ada autentikasi. Jadi orang ingin menggunakan URL dari API dari GraphQL ini harus melakukan autentikasi terlebih dahulu pada header, dimana passwordnya melakukan bayar kerjasama terlebih dahulu. Nah ini nanti, terus kemudian di sini kita membuat roots dari URL-nya. Jadi untuk roots dari GraphQL itu hanya di sini saja, dimana nanti kalau autentikasinya tidak berhasil atau passwordnya salah atau mereka tidak menyalakan autentikasinya, maka unauthorized access. Terus kemudian jika benar, nanti akan ditampilkan data dari mydatabase.db ini. Nah, oke, mungkin langsung saja kita coba. Nah, oke, di sini kita coba tes terlebih dahulu. Oke, sudah nyala. Kita tes koneksinya, apakah berhasil terkoneksi. Oke, database connection successful. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Nah, di sini seperti tadi sudah dibilang bahwa di sini ada authorization. Jadi pada header kita harus memasukkan value yang sudah kita set tadi, syarat value-nya. Nah, lalu misal kita ingin ambil semua data terlebih dahulu. Terus nah, sini sudah ada beberapa data seperti jadi kalau kita tidak masukkan authorization-nya, nah ini unauthorized access. Nah, lalu kalau sudah bisa, mungkin kita ingin mencoba yang tadi arguments, atau dimana kita ingin mendapatkan usernya itu datanya by ID ataupun by username. Nah, kalau kini kita bisa coba by ID, kita ingin dapatkan ID nomor 2. Oh, sebentar. User ID nomor 2 no. Oh, ID harusnya tidak diberi petik karena dia bentuknya integer. Nah, betul. Jadi tidak usah kita beri petik, jadi kita beri 2. Nah, langsung muncul data dengan ID nomor 2. Nah, by username juga sama. Kita ganti saja by username. Lalu kita isi username-nya. Misal ini sama seperti yang di sini, Radya Dewa. Kita send. Nah, akan muncul. Nah, di sini kalau di GraphQL ini kita bisa mendefinisikan apa saja sih yang sebenarnya mau kita dapat. Kayak misalnya nih, si password kan hanya tertulis secret, jadi kita tidak bisa tahu, juga percuma. Kita tidak bisa definisikan, tidak bisa kita ambil. Terus ID kita juga tidak membutuhkan, misal kita hanya butuh first name, last name, username, dan email seperti itu. Nah, dengan kita definisikan ini saja, maka data yang nggak ambil hanya ada pas 4 ini saja, tidak terjadi overfetching ataupun underfetching. Mungkin kita bisa coba untuk melakukan pause atau menambahkan data baru seperti itu. Kita duplicate saja terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan user juga kita bisa menggunakan mutation. Terus lalu misal kita tambah dengan nama siapa seperti itu, misal yoga. Nah, lalu saat kita send, oh maaf, ini lupa tinggalkan authorization-nya, kita send. Nah, akan tertampil data si Yogi itu sendiri. Nah, lalu bisa kita search langsung, misal di username yoga akan langsung muncul seperti itu. Nah, begitu kurang lebih untuk penggunaan GraphQL, terutama ini di bahasa Python menggunakan library Graphene. Nah, semoga mudah dipahami. Ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen saja di bawah. Baik, terima kasih banyak Pak Fakih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama penjelasan.